Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dari nikmat Islam, iman, kesehatan dan waktu luang. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan adalah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu duduk di majelis ilmu, yang mana itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak semua hamba Allah mendapatkan kenikmatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan dalam dirinya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita semua istiqamah dalam menuntut ilmu. Maka majelis yang kita hadiri, apabila di dalamnya dipelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka itu adalah karunia di atas karunia, dan itu hanya didapatkan bagi hamba-hamba yang benar-benar Allah pilih untuk bisa memahami agamanya dengan pemahaman yang benar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majelis ilmu karena memang itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin untuk menuntut ilmu syar'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Artinya menuntut ilmu ini hukumnya fardu ain, ya, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim. Dan menuntut ilmu yang dimaksud adalah menuntut ilmu syar'i, karena ilmu syar'i adalah ilmu yang akan melahirkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana keimanan dan ketakwaan inilah yang Allah perintahkan untuk kita jadikan sebagai bekal dalam hidup kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-firman Allah yang lainnya yang memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka ilmu syar'i inilah satu-satunya hal yang bisa mengangkat derajat kita semua. Derajat ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat baik ketika kita berada di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, karena ilmu ini tidak ada satupun manusia yang akan menghinakannya. Maka dengan ilmu seseorang akan terangkat derajatnya di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, ya. Tidak ada sejarahnya orang berilmu lalu dihinakan karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Maka tidak ada satu makhluk pun yang menghinakan orang yang berilmu. Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan ilmu, beliau menjadi
manusia yang paling mulia. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in juga sama. Para tabi'in, atba'ut tabi'in, para salaf, ketika mereka menyebarkan ilmu, mereka menjadi orang-orang yang disegani, dihormati ketika mereka di dunia. Bahkan nama mereka terus dikenang hingga akhir zaman. Oleh karenanya, satu-satunya hal yang membuat derajat seorang terangkat adalah ilmu syar'i, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang mengenal agama Islam yang merupakan bentuk kasih sayang Allah bagi alam semesta. Oleh karenanya kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan mereka jalan menuju surga. Karena menuntut ilmu ini sejatinya adalah jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di dalamnya dia menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Maka ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, hal yang bisa membantu seseorang agar terus berada di atas jalan ilmu, ya, karena jalan ilmu ini jalan yang sangat berat, ya, jalan menuju surga, satu-satunya jalan menuju surga, ya, satu-satunya jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dibilang satu-satunya jalan? Karena tanpa ilmu seseorang tidak akan mengerti hukum-hukum. Seseorang melakukan amal ibadah atau seorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, tapi tatkala tidak dilandasi dengan iman, maka tidak akan berguna. Perbuatan baik terhadap kedua orang tuanya ini tidak akan berguna. Seseorang perhatian kepada anak yatim, setiap bulan dia menggelontorkan uang yang tidak banyak yang tidak sedikit untuk membantu anak-anak yatim. Tapi ketika tidak dilandasi dengan iman, maka tidak akan bermanfaat hal tersebut. Maka dengan ilmu, ketika seorang berilmu, dia akan mengetahui bahwa apabila amalannya dilandasi dengan iman, dilandasi dengan dalil-dalil yang sahih, maka akan berbuah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu seseorang terjauhkan dari kebodohan. Dengan ilmu seorang menjadi mengetahui apa yang baik, apa yang buruk, apa yang hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat, hal-hal yang akan mendatangkan madarat bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya ilmu merupakan satu-satunya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ilmu menjadi satu-satunya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalan yang paling besar godaannya adalah jalan ilmu, di mana syaitan, ya, iblis laknatullah alaih, dahulu bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengganggu, menggoda, menggelincirkan manusia. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis laknatullah alaih, dengan kekuasaanmu ya Allah, aku akan menggelincirkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang paling banyak godaannya, jalan yang paling sulit adalah jalan untuk menuntut ilmu syar'i. Oleh karenanya kita harus memiliki cara agar kita bisa istiqomah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang sudah disebutkan di awal, walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan petunjuk. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk menjaga nikmat ini, nikmat menuntut ilmu syar'i. Di antara hal yang
paling berpengaruh ya, agar seorang bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, untuk berada di atas jalan menuntut ilmu, adalah mencari teman yang baik ya, mencari teman yang baik, mencari lingkungan yang baik, berteman dengan teman-teman yang soleh. Karena persahabatan yang baik, circle lingkungan yang baik, yang soleh, itu merupakan kenikmatan dan karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk duduk bersama orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbir nafsak. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wasbir nafsak artinya adalah ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah. Hendaknya kamu duduk bersama orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Hendaknya kamu duduklah kamu bersama orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah siang dan malam. Al-Imam As-Suyuti mengatakan wasbir nafsak. Maksudnya wasbir nafsak adalah ihbisha. Wasbir nafsak adalah kurunglah dirimu, paksalah dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang selalu meminta kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik siang maupun malam. Yuriduna wajha, di mana mereka berzikir kepada Allah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus mencari teman-teman yang mukhlis, yang ikhlas dalam ibadah mereka, tidak mencari tujuan-tujuan dunia. Maka kita harus pintar-pintar dalam memilih circle. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kamu palingkan kedua matamu, ya maksudnya jangan kamu palingkan dirimu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya demi mencari keindahan dunia. Kadang kita demi mencari kenikmatan dunia, kita akhirnya meninggalkan lingkungan yang soleh, kita meninggalkan teman-teman yang soleh yang selalu menasihati diri kita, yang selalu mengingatkan kita ketika kita sedang futur, ketika kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi mencari dunia, demi keindahan dunia, demi godaan dunia, akhirnya kita tinggalkan teman-teman yang bermanfaat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu, dan jangan kamu ikuti, jangan kamu turuti, jangan kamu temani orang-orang yang telah kami aghfalna qalbahu, kami buat hatinya lalai, 'an dzikrina, dari mengingat kami. Jangan kamu berteman dengan orang-orang yang lalai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya Allah sudah membuat hati mereka lalai. Maka apabila kita berteman dengan mereka, kita akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaba'a hawahu, dan jangan kamu berteman dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang selalu mementingkan hawa nafsunya daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengatakan sami'na wa hum la yasma'un, orang-orang yang mengatakan kami mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sejatinya mereka tidak mendengarkan karena mereka tidak mengamalkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana amruhu furuta, dan ya, keduanya orang-orang yang telah Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka adalah orang-orang yang selalu melewati batas. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu iyyakum. Perlu diketahui bahwa di akhirat kelak semua hubungan itu akan terputus. Semua manusia akan saling memusuhi satu sama lain, kecuali hubungan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lingkungan yang dibangun, dipintal di tali berdasarkan ilmu, berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, ba'duhum li ba'din adu, mereka saling memusuhi satu sama lain, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, di mana Ali radhiyallahu anhu mengomentari ayat di atas. Beliau mengatakan, khalilani mu'minan fatuwfiya ahadul mu'minain wa busyira bil jannah fadzakara khalilahu faqala Allahumma inna fulanan khalili kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulik wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarr wa yunbi'uni anni mulaqik Allahumma fala tudhillahu ba'di hatta turiyahu mithla ma araitani wa tarda 'anhu kama radita 'anni fayuqalu lahu idhhab falau ta'lamu ma lahu 'indi la dhahikta katsiran wa bakaita qalila thumma yamutu al-akhar fatajtami'u arwahuhuma fayuqal liyusni ahadukuma 'ala sahibihi fayaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi ni'mal akh wa ni'mas sahibu wa ni'mal khalil. Kata Ali radhiyallahu anhu, ada dua sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya meninggal, kemudian dia diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi dia mengingat temannya. Kemudian dia mengatakan, Allahumma inna fulanan khalili, ya Allah, si fulan dulu adalah sahabatku, kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulik, dulu dia adalah orang yang selalu mengingatkanku untuk melaksanakan ketaatan kepadamu dan melaksanakan ketaatan kepada Rasulmu. Wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarr, dia adalah orang yang mengajakku untuk melaksanakan kebaikan dan mencegahku dari keburukan. Wa yunbi'uni anni mulaqik, dia adalah orang yang mengingatkanku bahwa aku akan menghadap kepadamu. Allahumma fala tudhillahu ba'di, ya Allah, jangan engkau sesatkan dia setelahku, hatta turiyahu mithla ma araitani, sampai engkau memberikan kepada dia apa yang engkau berikan kepadaku. Wa tarda anhu kama radita anni, dan engkau meridai dirinya sebagaimana engkau meridai aku. Fayuqalu lahu idhhab, maka dikatakan kepadanya, pergilah. Falau ta'lam ma lahu 'indi, seandainya engkau mengetahui apa yang aku siapkan baginya, la dhahikta katsiran wa bakaita katsira, la dhahikta katsiran wa bakaita qalila. Ya, seandainya engkau tahu apa yang sudah aku siapkan baginya, maka engkau akan banyak tertawa dan sedikit menangis, karena dia juga akan mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Qala thumma yamutul akhar, maka kemudian sahabatnya ini akhirnya meninggal. Fatajtami'u arwahuhuma, lalu ruh mereka dikumpulkan. Fayuqal liyusni ahadukuma ala sahibihi, maka hendaknya salah satu dari kalian saling memuji. Fayaqul ni'mal akh wa ni'mas sahib wa ni'mal khalil, engkau adalah sebaik-baik saudara, engkau adalah sebaik-baik teman, dan engkau adalah sebaik-baik sahabat sejati. Maka ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, namanya as-sahibu, sahib. Sahabat itu memberikan pengaruh kepada sahabatnya. Teman memberikan pengaruh kepada kita. Dia akan mencuri tabiat kita. Seorang teman akan mencuri tabiat temannya. Maka sebagaimana dikatakan, idzal himaru wal hiwaru siqa 'allamahu asy-syahiqa wan nahiqa, ya, seandainya keledai dan anak unta itu digiring bersamaan, maka si keledai ini akan mengajarkan kepada anak unta cara ringkikan keledai.
ya, maka teman akan mempengaruhi kita, sedikit banyak akan mempengaruhi kita. Semakin kita intens duduk bersama teman kita, maka tabiatnya akan semakin melekat pada diri kita. Bahkan Nabi SAW yang telah membuat perumpamaan yang sangat bagus yang beliau sebutkan dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jalisis salihi wal jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir." Ya, perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk itu seperti hamilul misk, ya penjual minyak wangi, wa nafikhil kir, dan pandai besi. Hamilul misk imma an yuhdiyaka aw an tabta'a minhu aw an tajida minhu rihan tayyibah. Kalau kita berteman dengan ya penjual minyak wangi, dia sedikit banyak, sering ataupun jarang, dia pasti akan memberikan hadiah kepada kita. Ya, kalau dia punya tester baru, dia lagi meracik minyak wangi baru, atau dia datang stok baru, ya biasanya dia akan minta kita untuk mencoba. Nih, saya ada tester baru, silahkan coba pakai, enak nggak baunya, bertahan berapa lama. Au antabta'a minhu, atau paling tidak kita membeli darinya. Enggak, jangan, saya sudah sering dapat hadiah dari kamu, saya beli saja, ya. Baik, beli nggak apa-apa, tapi dengan harga yang miring, ya. Aw antajida minhu rihan tayyibah, atau paling tidak kita keluar dari tokonya dalam keadaan baju kita ikut wangi. Sedangkan nafikhul kir, pandai besi, kalau sekarang mungkin tukang sate, ketika kita berteman dengannya, sering duduk dengannya, ya, kemudian dia melipasi sate, maka kembang dari apinya atau bunga apinya akan tersebar kemana-mana dan akan mengenai baju kita, ya. Munafiqul kir imma an tuhriqa thiyabak aw an tajida minhu rihan khabitha, ya. Pandai besi, ya, ketika kita berteman dengannya, maka bunga dari apinya tadi akan membakar baju kita, atau paling tidak kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap, bau besi, bau keringat, dan lain sebagainya. Maka demikian pula dengan teman yang soleh dan teman yang buruk. Teman yang soleh bisa mempengaruhi kita. Ketika kita sedang futur, dia akan mengingatkan kita. Ketika kita sedang tidak semangat dalam menuntut ilmu, ketika kita sedang lupa, ketika kita sedang berada atau sibuk dengan dunia, maka dia akan mengingatkan kita, ya, dia akan membagikan ilmu yang dia miliki, dia akan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya teman yang buruk, ya, tidak akan suka apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan suka apabila kita, ya, berada di jalan istiqomah, ya, karena dia tidak istiqomah, ya, maka dia akan berusaha untuk mempengaruhi temannya agar sama-sama berada di jalan syaitan. Bahkan dahulu di masa jahiliyah ada seorang penyair bernama Adi bin Zaid Al-Abbadi. Dia mengatakan, "Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibir radiyya fatarda ma'ar radi. 'Anil mar'i la tas'al wasal 'an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi." Dia mengatakan, jika engkau berada di suatu kaum, maka bergaullah dengan orang-orang yang terbaik di antara mereka. Ya, apabila kita berada di sebuah lingkungan, kita harus memilih orang-orang yang terbaik dalam agamanya, ya, untuk kita jadikan sebagai teman, untuk kita jadikan sebagai teman duduk sahabat, ya. Teman di sini bukan orang yang kita ajak ngobrol sekedarnya, bukan. Kita boleh bermuamalah dengan siapapun. Nabi SAW bermuamalah dahulu dengan orang-orang Yahudi. Kita boleh ngobrol dengan siapapun, boleh. Tapi ketika kita ingin menjadikan seseorang sebagai sahabat sejati, orang yang kita share, ya, masalah-masalah kita untuk mendapatkan solusi, maka kita harus memilih teman-teman yang soleh. Kita harus memilih teman-teman yang terbaik, yang mereka memahami ilmu agama, sehingga ketika kita memiliki masalah, dia memiliki solusi-solusi Qur'ani, solusi-solusi dari sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam.
Wala tusahibir radiyya fatarda ma'ar radi, dan janganlah bersahabat dengan orang-orang yang buruk, maka kita bisa binasa karena keburukan orang tersebut. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, maka apabila kita ingin mengetahui tentang seseorang, enggak usah capek-capek kita bertanya bagaimana orang tersebut. Apabila kita ingin mengetahui benar tidaknya manhaj seseorang, walaupun dia hafal Al-Quran sesuai dengan letaknya, kita ingin mengetahui manhaj seseorang, nggak usah capek-capek ya. Kita cari tahu siapa teman-teman duduknya, kepada siapa mereka bergaul, berkumpul, kepada siapa mereka membuat circle. Apabila yang teman-teman duduknya adalah orang-orang ahlul bid'ah, maka ya, mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, tapi kemudian mereka memahaminya dengan pemahaman yang tidak benar ya. Maka kita bisa mengetahui dengan siapa mereka bergaul. Fakullu qarinin bil muqarin yaqtadi, karena namanya sahabat, dia pasti akan mengikuti jejak, dia pasti akan mencuri tabiat sahabatnya. Ali radhiyallahu anhu juga mengingatkan, fala tusahib akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, fakam min jahilin arda haliman hina akhahu, yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma shahu, walisyai'i minasyai'i maqayisun wa ashbahu, walil qalbi 'ala al qalbi dalilun hina yalqahu. Kata Ali radhiyallahu anhu, jangan bersahabat dengan orang-orang yang bodoh ya. Wa iyyaka wa iyyahu, maka benar-benar kamu harus waspada dan harus menjauhi orang yang seperti itu. Betapa banyak orang yang bijak jatuh dan kemudian rusak wibawanya karena berteman dengan orang yang bodoh dan tamak. Maka manusia bisa dinilai dari siapa kawannya, sebab akhlak akan menular melalui persahabatan. Segala hal memiliki tolak ukur dan rupa, maka ya setiap jiwa akan memiliki kemiripan dengan temannya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu iyyakum. Maka kita harus benar-benar menyaring, pandai dalam memilih teman. Kriteria circle teman yang bisa dijadikan sahabat adalah, yang pertama, sahabat tersebut bisa membantu kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perumpamaan yang telah diumpamakan oleh Nabi SAW, mathalul jalisis salih wal jalisis su', ya, perumpamaan sahabat baik dan sahabat yang buruk ya seperti penjual minyak wangi dan pandai besi, di mana kita harus mencari teman-teman yang akan mempengaruhi diri kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mencari sahabat yang mampu, berani untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi an yuwaffiqahu liqarinin salih yudzakiruhu idza nasi wa yu'inuhu idza dzakar. Maka salah satu kenikmatan Allah yang paling agung, yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dirinya taufik untuk berteman dengan teman-teman yang saleh ya, yang bisa mengingatkannya ketika dia lalai dan bisa membantunya saat dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus berteman dengan teman yang memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu ya. Di mana Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tadhkiratus Sami', beliau mengatakan bahwa dianjurkan bagi penuntut ilmu untuk memilih sahabat yang bisa membantunya dalam menuntut ilmu dan mengingatkannya ketika dia lalai. Maka sahibul himmati yarfa'uk wa sahibud dunya yusfiluk. Ini sahabat yang memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, dia akan mengangkat derajat kita juga ya. Tapi orang atau sahabat yang perhatiannya, tujuannya ya, apa-apa diukur dengan dunia, yusfiluk, dia juga akan menurunkan wibawa kita, dia juga akan meruntuhkan wibawa kita.
Maka kita ketika tujuan kita di dunia ini hanya untuk mencari dunia, maka dunia adalah kehinaan, dunia adalah lambang kehinaan. Oleh karenanya kita harus mencari teman-teman yang saleh yang selalu mengingatkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Umar radhiyallahu anhu dahulu selalu mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk duduk bersama, di mana beliau mengatakan halummu bina nazdadu imanan, halummu bina falnadhkurullaha azza wa jalla falnadhkur wa'dahu wa wa'idahu. Mari kita duduk bersama, kita tingkatkan keimanan kita, kita duduk bersama, kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat janji Allah, mengingat ancaman Allah, mengingat raja'ahu wa khawfahu, bagaimana cara berharap kepada Allah, cara takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya adalah semua itu agar keimanan kita meningkat. Maka Nabi SAW bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabat karibnya. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai dalam memilih teman agar kita bisa istiqomah dalam atau di atas jalan ilmu. Karena sebagaimana yang sudah dikatakan di awal, bahwa jalan ilmu adalah jalan yang paling besar godaannya, jalan yang paling banyak rintangannya. Karena dengan ilmu seseorang bisa mengenal Allah, dengan ilmu seseorang bisa mengenal agama Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang Allah terhadap alam semesta. Dengan ilmu seseorang bisa mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dengannya agama Islam tersebar luas, sosok yang merupakan qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Oleh karenanya kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari teman yang saleh, dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan teman-teman yang saleh yang bisa mengingatkan kita ketika kita lalai dan bisa membantu kita saat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang bisa kita pelajari bersama pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa meningkatkan keimanan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Baik, naqif 'inda hada insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.